wabarakatuh. Dan seperti biasa, selamat datang di segmen Langit Cerah. Hehehe. So, teman-teman, ya, hari ini seperti ya yang lalu-lalu, ya, satu yang lalu-lalu kita akan obrolkan. Tentunya di segmen Langit Cerah, teman-teman akan mendapatkan tips tentang kesehatan. Teman-teman mau terkait bisnis juga bisa, apalagi bisnis yang bergerak di bidang healthy lifestyle. Nah, cocok sekali. Kenapa? Kita punya tamu hari ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena dia salah satu seorang fitness enthusiast dan juga lagi menjalankan bisnis yang bergerak di bidang kesehatan. Tapi sebelum kita memperkenalkan tamu kita, ya, saya akan mengajak teman-teman jangan lupa untuk like, komen, ataupun subscribe channel dari Firman Setiadi. Dengan apa harapan kalian akan mendapatkan update-update dari channel tersebut. So, kita mulai. Dan inilah dia tamu kita. Wah, selamat datang. Kok selamat datang? Harusnya kita selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Ini agak berbeda ya. Biasanya ini sekarang agak terang-terang. Agak terang-terang karena kita lagi main-main di tempat tamunya kita. Tapi kayaknya jangan saya yang perkenalkan. Beliau aja langsung. Oke, langsung aja ini kita please welcome Kak Dini. Nah, oke Kak Din. Kak Dini perkenalkan dulu. Kak Dini, profilnya Kak Dini. Terus sedang menjalankan bisnis apa? Oke, halo semua. Perkenalkan, saya Dini. Saya founder dari Mahita Fitbox. Saya suka olahraga. Oke, saya seorang fitness trainer. Kayaknya itu aja dulu ya, karena ini pembahasannya agak. Jadi buat teman-teman ya, terutama tadi Kak Dini sudah bilang dia suka lari. Jadi kalau anak lari tidak tahu beliau, berarti beru pako. Serius Kak, beru pako. Artinya Anda masih muda, bukan ya? Sama ya? Anda masih dibangun di dunia lari ini ya. Jadi apalagi di Makassar. Nanti saya akan jelaskan siapa sih beliau ini. Nah, Kak Din, yang saya mau obrolkan ini. Nah, ini kan Kak Dini kita lagi di Mahita ini. Mahita ini apa sih? Kapan ini berdiri Mahita? Terus apa arti dari Mahita? Ini kan namanya ini agak berbau agak ke Europe begitu. Masa sih? Iya, menurut pendapat orang. Oke. Silakan Kak Din. Mahita itu berdiri dari tahun 2017. Sorry. Kalau nggak salah 17 ya. 17 itu pas setelah saya melahirkan anak ketiga. Wow. Oke. 17 berarti udah hampir berapa nih? 6 ya? Ya, 6. Coba hitung guys. Berapa tahun Kak itu? Ini anak-anak. Oke, hampir 6 tahun. Karena anak saya juga umurnya 6 tahun. Oke. Nah, Mahita itu berasal dari bahasa Batak sebenarnya. Karena saya orang Batak. Mahita. Oke. Mahita itu sendiri artinya hita itu kita. Oke. Jadi sama seperti kalian bilangnya mari Ki. Ada imbuhan Ki kan. Nah, ini hita itu kita, ma itu imbuhan. Jadi Mahita, ayo sama-sama. Oh, paham. Oke. Jadi ayo sama-sama untuk hidup sehat. Ya. Oh, jadi yang ma itu cuma imbuhan berarti ya. tadi. Oh, ma itu himbuhan. Jadi hitanya ini yang bahasa Batak. Yes. Hita tadi sama seperti kita. Jadi kayak mari Ki. Jadi itu guys. Kalau kalian mau bikin juga, apa mau bikin style? Jadi itu ya teman-teman. Jadi Mahita itu dari bahasa Batak. Jadi hita itu adalah kita. Yes. Nah, ini bagus sekali nih. Kok bisa? Nah, kalau ini yang menarik tadi logonya ini kalau saya lihat logo dari Mahita ini. Apa ini logonya gimana ini? Mahita memang saya mau sederhana, simple, yang gampang orang kenal. Iya. Ya kan? Kalau orang lihat ini kayak M ya, tapi padahal kalau saya lihat dengan kacamata saya, padahal orang begini ya. Ya. Yes. Kalau kalian nggak bisa lihat begini, berarti apa yang kalian lihat?
Penglihatanmu kabur semua, teman. Apa yang kalian lihat di awal? Mereka kira M. Ternyata itu ada orang. Ya, Oh, ayo. wah, mulai berpikir deh. Oh, maksudnya, oh iya nih. Ya, Oh, iya itu nih. sih. Oke. Nah, Kadin, ini 2017. Apakah 2017 ini sudah seperti ini, Mahita? Enggak dong. Oke. 2017 itu saya hanya menerima teman-teman terdekat. Mungkin yang anak-anak lama, yang teman-teman terdekat. Iya. Ya, Salah satu pelaku yang kejahatan. pernah merasakan di garasi rumah saya. Ya. Kita berawal dari garasi. Wow. Garasi yang kecil, cuma mampu menampung mungkin 2-3 orang. Oke. Oke. 3 orang. Yes, dari awal. Hanya teman-teman terdekat, teman-teman lari sebenarnya. Baru dari situ perlahan ternyata banyak yang tertarik. Tadinya sebelum di sini di Singa, itu juga space-nya juga kecil ya. Dan Singa ya? Yes. Oke. Terus terakhir karena space-nya juga kita rasa nggak cukup, pindahlah akhirnya kita ke sini. Pindah ke sini. Ini berarti sudah berapa tahun, Kadin? Di sini itu maksudnya di Jalan Ruko Topas ya? Yes. Di Ruko Topas ya, Boulevard Ruko Topas. 2 tahun lah, 2 tahun. Ini 2 tahun, sudah 2 tahun, Kadin? Iya, 2 tahun. Wow. Nggak berasa ya? Nggak berasa. Iya. Kalau saya nggak berasa, pasti Kadin ini berasa dengan kontrakannya. Nggak juga sih. Tahu nggak berasanya, tahu-tahu sudah harus membayar, guys. Hormat. Setan juga. Nah, Kadin. Kalau sekarang ini kan kita lihat Mahita ya, Mahita kebanyakan kan membernya ini kan perempuan, cewek-cewek. Yes, ya. Betul. Apa Kadin ini tidak pernah niat mengambil yang cowok? Ini. Ini sebenarnya gini, maaf aja ya sebelumnya saya mohon maaf. Ini laki-laki sebenarnya agak unik sebenarnya. Oke. Karena sebenarnya zamannya udah kebalik. Sebenarnya gini. Sekarang justru perempuan itu yang lebih aware dengan ngangkat beban, mereka mau masa otot supaya mereka lebih kuat, bukan besar ya, tapi lebih kuat. Nah, justru sekarang di era yang kita laki-laki lebih takut berotot. Saya juga bingung itu, kenapa? Jadi, kalau laki-laki takut berotot berarti? Jadi apa itu? Karena sejujurnya ya sebenarnya itu ya banyak sekali laki-laki yang takut berotot, takut badannya gede, ya, yang sebenarnya itu mustahil terjadi, bukan mustahil lah, itu sesuatu yang sangat susah untuk berotot. Yes. Itu perlu the next level lah, ya, untuk yang berotot. Nah, jadi saya jadi di sini makanya kebanyakan perempuan. Satu juga karena mereka sekarang di era yang perempuan sekarang cukup aware dengan kebutuhan memerlukan lifting ya. Oke. Strength training. Nah, terus Kadin, bagaimana caranya Kadin mengedukasi? Maksudnya mengedukasi begini. Setiap perempuan ini kenapa harus latihan beban kayak gitu, dan kalau kita lihat di sosmednya Mahita ataupun di Kak Dini, waduh, ini perempuan-perempuan Mahita saya menganggap superwoman begitu. Iya dong. Ngeri. Strong. Jadi, loh. Strong. Yes. Nah, terus bagaimana Kak Dini bisa mengedukasi? Apalagi kita tahu kan, ya banyak di isu-isu di luar bahwa kalau cewek-cewek itu takut mengangkat beban karena nanti takut badannya kayak binaraga. Gimana kayak binaraga? Menurut mereka satu kali mengangkat itu bisa jadi binaraga. Oh, satu kali ngangkat memang jadi Hulk kita di sini. Ini sebenarnya PR yang tidak bisa kita bilang hanya dalam 1 kali, 2 kali ya. Sebenarnya dari pengalaman saya adalah sebenarnya learning by doing. Jadi sebenarnya kita juga harus jadi harus jadi contoh sih sebenarnya. Kita ngomong bahwa nggak akan jadi besar dan segala macam, kayaknya harus kita praktekkan juga dalam kehidupan sehari-hari ya, apalagi terutama saya. Nah, di awalnya mungkin agak susah, cuma sekarang kan sosial media banyak juga yang ilmu yang banyak sekali yang bisa kita dapat dari Instagram ya, terutama. Oke. Dan itu terus terang member saya tuh rata-rata yang kelas apalagi ya, mereka dari awal buka Mahita sampai sekarang itu mereka masih ada. Dan itu satu pun tidak ada yang jadi besar.
Oh, itu berapa tahun tadi? Maksudnya yang member ini dari awal buka Dari member awal, dari berarti dari 2017. kurang lebih gini, dari Singa deh. Dari Oke, Singa itu 2018 oke, lah oke, ya. oke. Sampai 2023 sekarang. Itu berapa tahun? 5, oke. 5. Nggak ada yang jadi besar seperti Hulk, Pintar menghitungnya. oke. Hmm. Nggak ada, satu pun tidak ada. Wow, oke. Oke. Itu Terus sih, bagaimana caranya bisa besar dan bagaimana caranya mereka bisa mempertahankan begitu? jadi besar gimana nih maksudnya? Maksudnya besar dalam arti begini, kan takut nih, kan Oh, 5 takut. tahun. Yes. Nah, terus mereka punya badan tetap di maintain seperti itu. Apa yang sarannya Kak Dini supaya bilang, oh ini begini-begini, supaya mereka tidak takut begitu? Oke, sebenarnya gini ya. Mungkin satu ketakutan yang terjadi sekarang adalah karena begitu gampangnya akses foto-foto binaraga orang Oke, orang weightlifting di oke, Instagram, mereka ngelihatnya badannya udah jadi besar-besar ya. oke, 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 sekarang kita perlu juga perhatikan apakah itu goalnya dia atau bukan. oke, Oke, ada memang perempuan mau yang besar. oke. Oke, mungkin latihannya akan berbeda Hmm, dengan kita yang mau maintain atau yang kita yang hanya mau lean ya, apa oke, bilangnya oke. ya. Oke, jadi kalau untuk menciptakan badan yang berotot itu emang latihannya berbeda, pola makannya berbeda, suplemennya juga berbeda. Itu. Jadi dan rata-rata di sini tidak ada eh, latihan ya kan atau eh, Hmm. pola apa ya bilangnya ya, program Ya, ya. ya. Tidak yang untuk membuat badan besar karena itu line tersendiri itu ruang lingkupnya beda sendiri Oh, gitu. oke. Pola makan juga harus kita perhatikan. Jadi nggak ada yang ngangkat ecek-ecek seperti berat segini mereka jadi besar nggak akan. Kalau Kak Dini sendiri, angkat beban dari tahun berapa? Oh, Bu, kita ngobrol. Jadi lihat-lihat ke sini, jangan lihat kamera terus, Bu ya. saya harus fokus dong kamera. Nah, Kak Dini sendiri bagaimana Kak Apa? Dini? Maksudnya berapa tahun? Tahun berapa ya, Dek? Karena sejujurnya kita kenal juga udah lama ya. Oke, oke. Dari tahun Dari berapa itu? 2011 lah ya. Zaman-zamannya fitness ya, 2010 2011 lah. Iya, Ya, masih ingat iya, ya. iya, Ada. iya benar. Oke, 2011 sampai sekarang. Ya, Lumayan Kak Dini. 2011 sampai 2023 itu saya nggak pernah berhenti. Saya tidak pernah meninggalkan namanya lifting ya. Betul, betul, betul. Oke. Oke. Walaupun saya suka lari, saya suka sepeda, renang segala macam, tetap selalu ada seminggu 3 kali minimal saya main beban. Itu Berapa dari kali? 3 kali seminggu. Wow, 3 kali Oke, seminggu itu ya. dari 2011 ya. Kita kan kenal 2011 juga ya. udah lama Ya, banget ya, kan. ya, betul, Oke. betul. Apakah saya jadi hook? Jadi paham kok namanya Stella. Nah, tidak jadi Hul. Oke. Jadi dia ingat dari 2011 buat cewek-cewek di luar sana. Kak Dini aja dari 2011 ya. Kita kenal bahwa 2011 badannya Kak Dini masih tetap mempertahankan seperti itu. Tadi yang seperti yang Kak Dini bilang ranahnya berbeda. Ya, Ada yang berbeda berbeda dong. dari Ya, latihan, tidak semudah kita fisik. datang ke tempat gym ngangkat Nah, beban yang 5 kilo, 6 kilo, terus besok kita bangun-bangun jadi hijau. Hulk enggak. tersinggung kok Saki. Makanya begitu. Jadi tidak semudah itu Ferguson. Ya, jadi teman-teman jangan sampai menganggap bahwa saya tidak mau latihan beban. Akhirnya mereka banyakkan lebih ke olahraga kardio. Ya, kardio. Oke. Nah, terus bagaimana Kak Dini? Bagaimana pendapat untuk laki-laki yang tidak angkat beban? Gimana ya? Tidak maksudnya saya ini. Ini kan oke. Jadi ini kan ada Ya, ini sekarang seru sih, ada Dek. isu ini Kak Dini. Ada isu yang mengatakan bahwa sekarang yang Kak Dini bilang betul. Laki-laki ya sekarang malas sekali namanya angkat beban. Ya, Apalagi teman-teman di Makassar. Saya bilang langsung nih. Di Makassar itu takut sekali namanya main beban. ya. Itu Saya pernah bagaimana? nanya sih, saya pernah nanya ke beberapa teman-teman Nah, laki-laki saya, kenapa dia nggak mau nge-gym terutama oke, ya oke, oke. sekarang. Satu, emang jawabannya sesederhana itu, mereka nggak mau gede. Itu fakta yang sekarang kita hadapi loh. Wow. Oke, oke. Zamannya udah berbeda, oke? Oke. Nggak ada yang mau gede. Kedua, mereka menganggap badan yang gede itu, Oh ya paham. Ya, tahu kaumnya nggak? anu Ya, Zaki. ya, ya Ya, ya. itu, Nah, oke. oke, Tapi oke. yang banyak yang saya terima adalah mereka takut gede, Oke. oke? Takut, Besar ya. hmm, Oke. Jadi ya memang sih Kadin kalau sekarang juga saya lihat orang anak itu lebih suka
lebih suka olahraganya itu Kardio kardio. kebanyakan. Saya lihat semua kardio, kardio, Kardio. kardio, kardio, kardio. Tapi Ya, maksudnya Kadin gini, ada nggak benefit ataupun manfaat dari kita melatih strength seperti ini mm, dengan olahraga lainnya? Maksudnya positifnya. jelas dong, jelas. Ah, Jelas gini ya. eh karena saya pribadi juga seorang yang melakukan hmm, kardio sehari-hari ya. ya, Em, Gini, kalau kita rutin weight training, ya, ya. recovery kita juga akan pasti lebih cepat. Oh, paham. Recovery dari kardio ya, Ya, anggaplah kayak kita lari lari, maraton lah. yes, Kita bicara oke, tentang lari lah ya. yes, oke. Oke. Hmm, Recovery-nya pasti lebih cepat. Kedua, power, endurance, semua kan kita bangun dari strength training. oh, paham. Jadi ini sebenarnya Jadi ini latihan dua hal yang strength. berbeda ya, Dek. Jadi gini, Oke, kardio itu kan memang endurance ya, kasarnya yang dilatih itu lebih kardiak oke, ya. oke, 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 oke. heart rate. Oke. Oke. Oke, yang perlu dipahami adalah lari itu kan membutuhkan massa otot. Oke, Lari, oke, oke, oke. oke. Kaki terutama. Iya. Oke. Kalau penopang fondasinya untuk kita lari tidak pernah kita latih, oke, Mhm. strength training Iya, ya, iya, ya iya. kan? Dari mana kita punya kekuatan? Oke. Dari mana kita punya kekuatan untuk bertahan lari Iya. sejauh yang kita mau atau secepat yang kita mau tanpa ada kekuatan dari fondasi si kaki ini dua. Ah, Itu. paham. Jadi sebenarnya Kak Din memang basicnya adalah teman-teman membangun pondasinya dulu. Nah, Yes. itu dia. Jadi strength ini sebagai penunjangnya kita untuk olahraga, contoh di Betul. lari. Betul. Nah, jadi kalau misalkan ya jangan salahkan. Kadang-kadang begini Kak Din, kalau kita lihat ini sekarang anak lari, yang dia salahkan itu adalah programnya. Hmm. Terus salahkan coachnya, Oh. salahkan coachnya. Nah, apalagi kalau misalkan gini, ini kan ada juga. Saya tidak mau latihan beban Mm-mm. karena nanti saya sakit-sakit badanku. Yes. Nah, itu DOMS ya. ya DOMS. Oke. Itu namanya DOMS. Ingat, rasa sakit. Itu sakit biasa terjadi di awal-awal kita memulai latihan strength training. Oke. Oke, dan itu sesuatu yang sangat normal. Jadi jangan dianggap saya cedera. Ah, Itu cocok. bukan cedera, guys. Oke, oke. Oke. Itu memang respon badan Ah, terhadap latihan yang kita lakukan. oke. Apalagi yang sebelumnya tidak pernah strength training. Nah, menarik ya. Jadi masalahnya begini, Apa tuh? karena ada orang latihan, maksudnya Ya, dia latihan strength ini, nggak datang lagi. Dia nggak datang karena menganggap bahwa sakit setelah ya. iya, Mm-mm. pas kalau sakit dia nggak apa-apa. Dia menganggap setelah latihan strength, dia bilang dirinya cedera. Itu yang susah sih ya, Masnya Ah, gini, kita kadang udah ngasih edukasi, oke, oke. Tapi kan sebenarnya balik lagi tuh orang mau menerima atau enggak ya, oke, oke, oke. ya. Jadi kalau orang-orang kayak begitu sih saya udah nggak peduli. Maksudnya Ah, ya kita udah edukasi kalau dia nggak mau menerima juga ya buat ya, apa lagi paham. kita edukasi ya Betul, gitu. betul, betul. Itu aja sih karena maksud saya ya itu sesuatu yang normal dan kita udah ngasih tahu. Ya, dia mau ke pelatih yang Ya, manapun akan seperti itu juga, gitu. Jadi entah masalah di dia mungkin, oke. menurut saya. Berarti mana? Oke, jadi catat nah. Jadi itu memang ada namanya kita baru awalnya mulai program strength, ya wajar lah ada namanya DOMS atau rasa sakit-sakit di badan. Bukan cedera. Sampai salah kok. Oke. Nah, selalu gitu Mas Anam ini isu. Nah, tadi Kak Dini kita berbicara tentang lari-lari dan lari. Nah, sekarang kan Kak Dini punya level berbeda. Berbeda dalam arti adalah sudah orang bilang ada 3 alam. Apa 3 alam? Alam, oke. Alam Berapa mana aja tuh? Jadi Kak Dini ini adalah salah satu triatlet. Jadi renang, sepeda, lari. Renang, sepeda, lari. Ya, senang sepeda lari. Nah, Kak Din, bagaimana cara pengaturannya ini menggabungkan renang, sepeda, lari dengan program strength yang tadi Kak Dini bilang seminggu 3 kali?
Susah itu. Nah, Saya juga kewalahan, guys. ya. Oke. Nah, ini menarik. Pasti nih. Anak-anak enggak tahu ini. Renang kok, sudah habis itu sepeda kok, habis itu lari. Capek kan? Capek lah. Oke, karena sebenarnya kebetulan saya lagi latihan untuk event selanjutnya itu bulan Desember. Ya. Butuh Oke, apa bilang jadi aja. ya kan? Di mana? Iya, Iron Man. yes. Di Ironman mana? 73 Nah, ya, itu bukan 73 itu full. Oke, bagaimana tuh, Kak? bukan full distance. Jadi Oke. half-nya. Jadi ibaratnya kalau dia lari itu half Maraton. maraton. Oke. Oke, Nah, terus ini apa? renangnya berapa? Sepedanya Renang berapa? 1,8, sepedanya 90, guys. 90 kilo. Ya, dan kita tutup dengan lari 21,1 kilo. Santai, santai Oke, teman-teman yang tenang, ada di tenang, tenang, sini, tenang. tenang, santai saja ya. Seperti itu. Itu. Nah, bagaimana caranya nih, Kak? Jadi, gini, Ya, sejujurnya, ya. kalau saya tidak membangun strength training saya dari sebelum-sebelumnya, Oke, oke, oke. mungkin saya nggak akan mungkin sejauh ini. Oke, yang orang suka salah paham adalah di saat di situ ada event, di situ dia strength training. Oh, Oke, nah saya sudah deposit bertahun-tahun, betul. paham? Paham. Jadi untuk teman-teman yang sudah lama kenal saya, jarang sekali yang saya kena cedera. Itu fakta. Berarti ini Nggak pernah positifnya ya? positifnya itu ya, maksudnya gini, aduh jangan sampai, cuman saya tidak pernah yang namanya cedera serius. Oke, yang mungkin hamstring saya tight atau apa itu mungkin itu normal lah. Oke, wajar lah Itu dari setiap ya, ya, tapi ya. cedera sampai lutut atau apa enggak. Wow. Oke, jadi itu mungkin sebenarnya itu dampak dari hasil tabungan saya yang dari 2011. Wow, bukan tiba-tiba Yes. mau Bukan saya mau maraton. race 3 bulan lagi saya baru mau strength training Iya sekarang. bagus lah kalau 3 bulan. Ada yang 1 minggu minggu depan race. Oh. Nah, Kadin, bagaimana caranya Kadini menyeimbangkan dari 3 olahraga itu, dari renang, sepeda, terus lari dengan strength training? Nah. Ya banyak banget ya cabang olahraganya, saya juga baru ini. Dari mana Intinya aja? gini sih sebenarnya, karena saya tahu bahwa apapun olahraga saya itu strength training itu wajib. Oke. Jadi saya pasti akan selalu mencari waktu minimal 2 kali seminggu untuk strength training. Wow. Jadi ini memang seminggu strength training ini bukan sebagai ini ya, Kadin, bukan sebagai aksesoris sih, bukan ya? kayak kapan ada waktu baru saya strength training, enggak. Saya harus cari waktu sih, harus sih. Minimal 2 kali lah, minimal 2 kali. Minimal 2 kali. Nah, terus kalau ini Kadin berarti program yang renang, berarti sepeda sama lari itu di? Biasanya rata-rata di pagi. Makanya tiap pagi lari atau sepeda, sore itu renang. Nah, terus oke. Tapi nggak setiap hari ya, Nggak setiap hari ya? sore. Jadi ada jeda 2-3 hari untuk bisa saya strength training. Nah, tapi kalau larinya kan ini berarti larinya ini di pagi. Pagi. Berarti lari ini memang tiap pagi ya? Yes, betul. Oke. Lari tiap pagi ini Kadin berarti berapa kilometer yang harus dikumpul untuk kita bisa siap menghadapi Ironman? Oke, karena Ironman ini sendiri kan 3 cabang olahraga. Oke, jadi kalau saya perhatikan dari pelatih saya, programnya itu biasanya kayak misalnya minggu ini tuh volume baiknya yang tinggi. Udah. Baru minggu depannya biasanya lari. Begitu seterusnya. Jadi dan per hari itu biasanya kalau lari pun minimal sejam. Baru nanti di weekend itu long run. Sejam itu 10 kurang atau 12? Lebih 10 lah, 10. Padahal 12 ya sebenarnya. Ya, padahal 15 sih. 10 aja, guys. Oke, 10 kilo ya. Jadi seperti itu. Jadi itu tadi programnya Kadini. Jadi yang siapapun yang mau mencoba Ironman, ya saya kasih tahu Anda pasti mampu kalau Anda ada waktu sebenarnya ya. Masalahnya. Iya benar. Iya masalahnya itu ya. Kalau karena paling itu latihan untuk Ironman paling banyak menyita waktu. Betul. Jadi jangan anggap bahwa. Ya, saya kewalahan. Ya, itu Ironman itu begini. Di atasnya triathlon. Buat teman-teman yang baru tahu itu Ironman itu di atasnya triathlon. Apalagi kan Makassar ini kan lagi
FOMO terkait Makassar Triathlon ini. Jadi ini Oke. nah, ini di atasnya triathlon. Biasanya kan kalau triathlon tuh lari itu Sprint ya. ya sprint itu 5 kilo, sepeda 20 ya Kadin ya. Yes. Terus renang 750 ya. 500 sampai 7,5 ya. Yes, Ya benar. seperti itu. Tapi ini di atasnya. Renangnya 1, berapa? Renang 1,8. Benar. Sepeda 90. Sepeda. Larinya Lari 21. jadi tolong kalau nanti Ibu Dini lewat, Kasih lewat maksudnya. hormat dulu. Lewat. Kasih lewat dia, ya. Kasih lewat, minta tolong, ya. Jadi paham ya, jadi paham. Nah ini akan, kenapa saya bilang harus kasih hormat? Karena teman-teman pelari, aduh minta tolong sekali. Karena begini, kalian kayaknya kurang tahu siapa dia. Enggak juga. Tidak, nggak bisa ini kalian. Di sini saya harus utarakan, ya. Jadi teman-teman, ya. Buat teman-teman yang baru pakolari, tersinggung kok, tidak apa-apa ya, urusanmu. Jadi kalau masih baru dalam dunia lari, beliau inilah adalah salah satu founder dari Indorunners Makassar. Nah, Indorunners Makassar ataupun sekarang kita kenal dengan nama Juku Eja. Nah, tepuk tangan dulu lah. Nah, Kadin ini bawa Indorunners. Ya. Nah, oke. Indorunners Makassar lah. Kalau boleh tahu Indorunners Makassar tahun berapa kemarin kan? 2013 ya kayaknya. 2012. 12. Artinya sudah 11 tahun ya? Yes. Oke, sudah 11 tahun. Nah, kalau boleh tahu Kadin ini sama siapa ini? Ya untuk kan Kadin ini salah satu founder. Yes. Oke. Nah, ini salah satu founder. Saya masih ingat sekali tahun-tahun 2012 itu karena saya masih kerja di salah satu instansi yang bekerja di mall. Oke, apakah itu? Janganlah. Jadi kita itu malam itu lari, ya, malam benar. Lari. Kita ada namanya naik run di situ. Betul. Nah di situ kita baru mulai ya Kadin ya, 2012 itu. Kamis ya itu dulu ya. Betul. Ya. Nah seperti itu. Jadi lari tahun 2012. Ya. Nah pertanyaan saya ini begini Kadin. Apa yang membuat Kadini membawa virus lari ke Makassar? Dari mana begitu? Kebetulan waktu itu ada salah satu pelari dari Jakarta. Oke. Dia lagi ke Makassar. Dia ngajak. Sebenarnya nggak ada satu rencana pasti. Oke, kita buat ini ya nggak. Jadi waktu dia datang, kita lari pas di hari Kamis itu, dan betul. Udah langsung dia mengklaim, udah kita iniin aja ya Indorunners ini, udah gitu aja. Dan kita iya udah gitu aja. Nah terus dia ini pelari dari Jakarta ini tahu Kadini, berarti Kadini ya kan saya tahu Kadini kan juga yang ngajak saya karena kita sama-sama di dunia strength, dunia gym, ayo lari. Waktu itu Indorunners Jakarta juga udah lumayan besar lah, ya kan. Cuman di Makassar belum ada dan waktu itu saya udah mulai rutin lari dan sudah kenal beberapa pelari di Jakarta di bawahnya Indorunners ya. Oke. Jadi waktu mereka main ke Makassar, ya kita meet up lari Kamis. Dan dari sini ada beberapa teman yang lain juga sih. Oke. Jadi kita itu berarti start awalnya sebenarnya kali ini karena tidak sengaja ya. Yes. Kita menjamu orang-orang dari Jakarta yang lari bareng. Yes. Jadi terjadilah seperti itu. Oke, paham. Jadi Indorunners itu terbentuknya karena ketidaksengajaan. Ya, kalau saya bisa bilang sekarang ya komunitas yang ada di Makassar dan ya saya tahu beberapa komunitas ini ya harus diakui. Kalau kalian tidak mengakui itu salah, ya. Karena beberapa komunitas yang ada di Makassar ini adalah member-member dari Indorunners. Ya, awalnya kan Indorunners ya. Terkumpul di satu Indorunners lah, satu wadah ya kan. Baru kan mulai dari situ pecah, mereka buat masing-masing. Betul, buat masing-masing. Jadi seperti itu. Jadi kenapa ya bisa dibilang ini Indorunners Makassar adalah ibu dari beberapa komunitas yang ada. Jadi ada beberapa pecahan yang saya tahu bahwa ada komunitas yang besar juga di Makassar itu. Ternyata saya pas cek ya sebenarnya semua pelari itu Indorunners karena kan Indorunners itu sebenarnya pelari dari Indonesia. Artinya itu aja sih, ya kan? Benar nggak? Betul. Jadi mau komunitas apapun ya memang pada akhirnya ya maksudnya kalau saya sih beranggapan seperti itu Indorunners gitu. Jadi seperti itu. Jadi makanya saya lihat, ternyata beberapa teman-teman, it's okay, berbeda visi misi, buat komunitas baru, tidak apa-apa, tidak ada yang marah.
Yang marah itu ketika kalian keluar dari jalur. Jalur apa? Nah, nah jalurnya seperti ini. Nah, apa yang membedakan pelari dulu dengan pelari sekarang tadi? Wah, 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 banyak banget. Nah, Oke, banyak sih ya, ya, sebenarnya. ya. Oke, Gini, oke. saat oke, hal sederhana aja deh. Nah, Gini, dulu kita zaman dulu kita itu nggak ada yang namanya program lari. oke, Oke, oke. tempo, interval, long run, Hmm, buta semua. ya, ya, Kita hanya hari-hari lari, ya, ngumpul, lari, udah ya, selesai. Pace berapapun kita nggak peduli. Itu dulu ya, ya. oke. Dulu sub 2 itu udah sesuatu yang sangat elit. Oke, Oke, betul. dulu itu elit banget. Mendapatkan sub 2 itu sesuatu yang membutuhkan kayaknya wah banget lah Ya, ya. ya, ya, oke, oke. Oke. Sekarang pelari baru saya rasa semua mengincar sub 2. Oke, Ya, yang oke, saya rasa betul, maksudnya sekarang betul. bahwa pelari sekarang banyak yang udah sub 2 lah. Oke, oke. Oke. Nah, Di zaman kita dulu itu sub 2 itu sesuatu yang kayaknya sesuatu yang agak susah lah. oke, 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 betul, 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 karena betul, betul. kita juga tidak ada program lari, tidak ada pelatih. Betul. Oke, pilihan coach juga dulu tuh Masih, masih oke, sangat minim sekali. oke. Yang Udah, ada terus coach-coach. oke. Jadi dulu nggak ada program lari lah Nah, intinya. Udah. Kedua aparel. wah, Wah, itu sekarang ya bagaimana ya kalau program maksudnya kayak gini nih? ya. Maksudnya dengan, oke, kita berbicara tentang aparel lari, Mm-mm, ya. mm-mm. Kalau dulu, kita dengan bangga dong, pakai baju jersey dari pembagian. Ya, betul Yes. betul betul. Nah, Dulu kita sudah juga bisa kita lari. nggak peduli Nah, juga kita pakai apa ya kayaknya ya. iya, iya. Sepatu juga kayaknya dulu Ya tidak ada plat kita karbon. nggak terlalu, iya benar, Nggak ada karbon plat, nggak ada. nggak ada, Oke, nggak ada itu. sangat sedang jam juga, jam itu sesuatu itu yang paling mewah sih jam. Ah, Benar kenapa? nggak sih? Iya, kenapa, Bu? Iya maksudnya dulu yang paling oke banget itu Nah, jam. Tapi sekarang kayaknya baju, sepatu. oke. Saya juga cukup kaget harga sepatu sekarang ternyata mahal-mahal. Oke, jadi, nah tapi kalau Kadini sendiri melihat bahwa tren yang ada sekarang di anak lari, bagaimana? Dengan jersey-nya, dengan ini. Ya sebenarnya sih ya kalau kita mampu ya nggak ada masalah ya. Oh iya, iya, betul juga ya. Uangnya Ada mereka. ada duit ya belanja Iya, dong ya betul, betul, enggak. betul, betul, betul. Betul, betul, Ya, betul. tapi kita jangan sampai kita memaksakan Nah, sesuatu di luar kemampuan, termasuk dari pace lari, oke, oke, di luar paham. kemampuan kita. Betul, Kita melihat teman kita kencang, kita maunya seperti itu. betul, betul. Teman kita pakai baju apa, kita maunya seperti itu. Kalau Nah, kita mampu sih nggak ada masalah, iya, iya. ya kan? Tapi Tapi masalahnya yang ini, yang yang jadi masalah adalah masalah kapan kalau kita tidak mampu. itulah pinjam dulu Iya, 100. Nah, ini masalahnya. Banyak pinjaman nih. yes, oke. Oh, oke, oke. Gitu. Saya sih nggak ada masalah, Dek. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Selama itu pakai uangmu. Iya Nah, ya, dong. selama itu pakai uangmu ya Ya, silakan. ya, Ya jadi nggak apa-apa. betul. Jadi kalau misalkan ya trennya ya ya sekarang kan oke lah. Trennya adalah sepatu plat karbon. Mm-mm. Jersey-nya adalah Ya, wah sekarang kita oke. tahu jersey berapa Tapi feet. gini, kalau untuk sepatu ya, Ya. gini, karbon. Kita harus tahu itu karbon itu sebenarnya fungsinya untuk Ah, apa. ini harus tahu Oke. mereka ini. Biasanya kan dipakai itu sebenarnya spesifik untuk race ya. Oke, oke, oke. Oke, untuk race. Artinya otomatis sebenarnya karbon itu diperuntukkan di hari H. Oke. Oh, Nah, untuk hari-hari kan sebaiknya non karbon ya. hari-hari. Ya, Hari-hari ya seharusnya ya. ya, Oke, oke, ya, oke, ya. oke, oke. Karena gini, em, karena kayaknya banyak yang cedera ya. Kayaknya karena itu bukan ya? Oh, oke, 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 oke. Karena Bisa jadi, bisa maksudnya, jadi, bisa maksudnya jadi. karena pelari baru sekarang kan taunya karbon, karbon, karbon. Betul, Oke, betul. sedangkan kita yang pelari lama Iya, yang belum terciptanya karbon sudah lari. sudah lari, Heeh, fondasi kaki kita kan udah kuat ya. betul, oke. Kita nggak dimanja dengan si karbon ini kan. Oke. Nah, sekarang kan pelari baru kakinya belum kuat, mereka udah dimanjain nih. Jadi Oh, yang sebenarnya seharusnya eh, pace-nya masih terbatas, tapi karena si karbon ini kan membantu ya. betul, 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 betul. Oke. Jadi bertolak belakang nih. Jadi kakinya dipaksa, Oh, paham nggak? betul. Dipaksa, jadinya ya ujung-ujungnya jadinya cedera. Karena Ah, memang enak, pakai karbon itu enak. iya sih, memang Iya enak. kan, Betul, pakai betul, karbon itu betul. enak. Jadi sebenarnya alangkah baiknya ya, Ya, alangkah baiknya sebaiknya adalah eh, kuatkan dulu pondasi. ya Kuatkan pondasi dan sarannya ya paling enak pakai pada saat rest betul, untuk menunjang pace betul, sebenarnya. Nah, jangan benar-benar. dibalik.
Nah, ini masalahnya begini, Kak Din. Kenapa seperti itu? Karena begini. Sekarang nih banyak influencer. Nah, iya kan? Yes. Nah, ini influencer-influencer ini kadang-kadang bagaimana ya? Bagaimana Kak Dini melihat bahwa banyak sekali influencer? Kita berbicara Makassar misalnya. Oke. Nah, ini influencer ini kan banyak bilang, oh, memakai plat karbon. Ketika dia membuat konten, memakai plat karbon dan lain-lain. Bagaimana menurut pendapat Kak Dini? Tapi tunggu dulu nih. Saya mau nanya dulu. Influencer itu apa ya? Ya. Kenapa saya ditanya balik? Oke, jadi begini. Influencer itu artinya apa? Nah, influencer itu kan kalau dari bahasa ada di sini ya. Nanti teman-teman tolong terjemahkan. Ngereskip. Kenapa yang ketawa? Nah, jadi kalau influencer itu kan paling tidak dia adalah bisa menginfluence atau mempengaruhi orang yang misalkan di sosial media ini untuk dapat mempengaruhi ke hal-hal yang baik sebenarnya. Tujuannya influencer kan begitu. Oke. Nah, sekarang ini kan kalau kita lihat sekarang banyak influencer, apalagi anak-anak lari, tiba-tiba influence. Ya, itu sih. Makanya saya juga mau nanya lagi nih. Ya, oke. Kita bisa dianggap influencer itu dari mana? Masih gini, oke, kita menginfluence, oke. Nggak juga saya baru 1 bulan suka lari, langsung saya menganggap saya influencer lari, oke. Sebenarnya kita juga harus tahu kapasitas kita bisa dianggap influencer itu bagaimana, ngerti nggak? Gimana kita mau menginfluence orang? Betul. Kalau kita juga baru terjun dan dalam arti gini, influence itu kan ibaratnya satu kata yang sebenarnya nggak gampang ya. Kita mempengaruhi orang, betul. Mengikuti pola hidup kita yang sehat, kasarnya gitu ya. Betul. Nah, ada dari mana tolak ukur kita? Dia seorang influencer. Masalahnya, Kak lain cerita kalau kayak saya 11 tahun, itu jangka waktu yang lama ya. Oke, dan itu ibaratnya saya walk the talk, maksudnya saya melakukan. Oke. Dan saya melalui proses. Oke. Nah, saya nggak paham ini influencer lari, dia mulai dari kapan? Apa kapasitasnya dia menganggap dia sebagai influencer? Dan sebenarnya kita sebagai penikmat sosial media kali ya. Oke, sebenarnya kita juga harus lebih pintar sih memilih atau menyerap informasi dari mana kita serap sebenarnya. Ngerti nggak? Maksudnya betul. semua orang mungkin bisa mengklaim ya dia rutin lari, dia ini jadi langsung menganggap dia influencer. Betul. Oke. Ya sebenarnya ya kita yang harus lebih pintar sih. Kitanya ya. Ya, kita sebagai kita harus lebih bisa menyeleksi yang mana yang informasi mana yang bisa kita terima, serap. Karena nggak semuanya. Iya nggak. Kalau saya rasa, ya memang ya sejujurnya saya pun ngelihat dia baru bukan gimana ya. Maksudnya dia baru juga lari. Terus kadang dia sudah menganggap dia influencer. Makanya saya bertanya. Ada jangka waktukah kita bisa menganggap diri kita influencer? Nah, begini sekarang nih begini Kak Dini. Yang ada tren ini di Makassar lah, saya nggak usah bicara daerah lain. Sekarang trennya itu adalah begini stepnya. Dari anak komunitas lari, terus melangkah ke menjadi influencer. Setelah menjadi influencer, menjadi tiba-tiba coach. Nah, ini sekarang ini trennya ini anak-anak. Jadi tiba-tiba dari anak komunitas terus menjadi influencer, sekarang jadi tiba-tiba coach. Yang tadi cuma menginfluence, yang tadi Kak Dini tanya, bagaimana sih? Ya, menginfluence kan cuma mengajak orang untuk melakukan pola hidup sehat tanpa ada, ya maksudnya dalam arti begini, kredibilitasmu sebagai seorang influencer itu ada atau tidak? Benar. Terus yang kedua, masalahnya sekarang bahaya sekali. Dia sekarang menjadi tiba-tiba coach. Apalagi kalau dia kencang ya. Kencang dikit, coach, hormatku, coachku. Terus yang kedua, podium. Tiba-tiba besokannya podium nih hari Minggu. Hari Senin sudah dipanggil. Saya lihat di sosial media, coach. Saya kayak bagaimana ya? Tidak, maksudnya ini saya berpikir kalau memang ranah sebagai influence maksud saya. Ya kan misalnya dibedakan. Benar. Maksudnya
Oke lah, kalau aku influence, kalau misalkan mau jadi coach, ya Ya, ada. silakan ngambil sertifikasi, Nah, itu maksud guys. saya bukan saya ngomong Oke. tadi ini. Ya, karena sebenarnya karena sebenarnya nggak semua Ah, pelatih juga harus kencang. betul. Satu. Dan em, ya tolong yang kencang ataupun nggak kencang juga Iya, iya. ya. Atau punya pelatih eh, yang punya program gitu ya. Em, Kenapa? Program. Maksudnya gini loh. Sekarang kita kasihan sebenarnya para Betul. pelatih yang sudah ngambil sertifikasi. Itu maksud saya. Itu maksudnya mereka sekolah ya, Betul. khusus untuk itu. Iya, betul, betul, Oke, betul. sama aja seperti dokter. Nah, Oke, beda pengalaman. hmm, Pengalaman kita sakit, kita ya, pakai obat ini, obat A, B, C. Oke, ya, oke. terus saya share ke Dede, Iya, iya, misalnya iya. gini. Iya, saya cocok ini obat segala Iya, iya, macam. iya. Oke, tapi kan bukan membuat dia jadi dokter kan? Itu dia. Oke, tidak kompeten dia sebagai seorang dokter. Betul. Oke, sama juga seperti pelatih. Oke, Ah, pelatih dia sudah melewati proses belajar, oke, edukasi, betul, berpendidikan, betul. sertifikat. Ya. Oke, beda dengan pelari yang berpengalaman. Dua Nah, hal yang berbeda lah. ya. Jadi Oke, memang harus sudah dipisahkan sebenarnya kan. iya dipisahkan dong. Dan Iya. sebenarnya kita juga tolong yang para influencer mengaku KOL yang influencer lari, oke. Tolong dibedakan kapasitas kalian di mana sih ini sebenarnya, oke. ya paham. Itu Jadi sih. sebenarnya begini saja kalau saya tadi. Kalau saya sih begini. Kalau memang niatmu mengedukasi dan lain-lain, ya sudah. Kalau memang mau di ini ya tervalidasi sebagai coach, ya ambil sertifikat. Iya benar, benar, Gak ada yang larang, gak ada yang benar. larang. Jadi misalnya mau influence, karena gini, karena tadi Kak Dini bilang betul. Kita sebagai penikmat sosial media ataupun kita yang ada melihat kontennya teman-teman, kadang-kadang, waduh, ada salah satu influence Makassar. Mau Siapa sekali, siapa nggak usah nih. Mau sekali KDE bilang, brother, sister, bukan begitu. Ya ya ya. Tapi, Tapi agak ngerem dikit ya. nanti di balik kita bilang, berapa followers ta memang, Iya. Kak. Iya. Dede, salah koranamu. Kau bukan coach. Jadi, itu yang tadi Kak Dini bilang betul. Iya. Kasihan misalkan ada beberapa temannya kita juga sudah tersertifikasi coach. Datang ke anak KOL tiba-tiba memakai sepatu yang baik. Ya, jadi iya makanya maksudnya saya juga ngasih tahu kita juga pinter. Ya sebenarnya balik lagi ke kita lagi ya, Ya, pinter lagi harus memilih yang betul, mana kita follow, yang mana kita serap ilmunya, betul, gitu. Apakah dia kompeten di bidangnya apa betul, tidak? betul. Karena begini, Kadin, kalau saya lihat sekarang tren, karena lagi FOMO namanya larian, yang tadinya bukan seorang influencer lari, Heeh. Jadi muncul. berubah ya. Jadi berubah segmen dia. Iya. Jadi berubah segmen. Tadinya mungkin dia seorang bisnismen, Iya. terus mungkin dia seorang apa karena melihat bahwa tidak ada pertumbuhan di followersnya, Iya. akhirnya wah Langsung tiba-tiba berubah ya. Iya. Saya ini tahu bilang, itu. tahu ya? Saya tahu. Oh tahu. Tapi yang saya spill namanya. Pasti mau tahu tuh. Jadi tiba-tiba Iya. coach. Maksudnya Benar. nggak apa-apa. Kalau memang mau ini, tapi sarannya Kak Dini tadi bilang betul, ya udah ambil sertifikasi aja Iya. supaya kalian menginfluence lebih betul-betul tervalidasi. Iya, benar. Itu aja. Ya, jadi jangan mencontek dari ilmu, diambil dari mana, Itulah. didaur ulang. Daur ulang, Tuh. tiba-tiba jiplak yang penting FYP. Iya. Ini kan anak-anak FYP. Nah, Karin, kita sudah sampai di segmen terakhir. Tapi sebelum kita tutup segmen, saya mengingatkan teman-teman ya, jangan lupa untuk subscribe dari channel Firman Setiadi, karena ya seperti biasa, kalian akan mendapatkan pencerahan-pencerahan juga dari segmen Langit Cerah. Nah, tadi sebagai closing ya, untuk sarannya Kak Dini sebagai fitness entusias, running entusias ya, apa yang harus dilakukan ya, apa yang harus dilakukan teman-teman yang ingin memulai berolahraga ataupun hidup sehat, dan teman-teman yang sudah berada pada jalurnya, kata-kata ajaib lah atau apa. Nggak ada kata-kata ajaib sih. Betul. Oke, cuman untuk yang baru memulai sih ya kayaknya ya.
Untuk baru memulai mungkin bisa dicari waktu yang tepat untuk kalian olahraga. Oke. Kalau mungkin kesusahan bangun pagi, nggak usah pagi, sore mungkin. Karena bangun pagi aja udah susah, disuruh Oke. lagi olahraga, ya Oke. kayaknya susah ya kita Oke, untuk tetap oke, stick oke. di situ ya. Oke. Jadi cari waktu yang tepat di mana Ah, kalian bisa menikmati, cari olahraga yang bisa kalian pertahankan, cari oke. komunitas yang bisa membuat kalian eh lebih enjoy. Ya, Itu sih. oke. Jadi istilahnya adalah melakukannya itu jangan terpaksa. Jangan. Jangan terpaksa, tetapi misalkan belum bisa pagi, ya yang Cari bisa kalian mungkin lakukan, sore, kalian sore. bisa, yang bisa dilakukan enjoy Mm-mm. seperti itu. Jadi kalian bisa tetap melakukan hidup sehat sebenarnya itu. Betul. Nah, terakhir seperti biasa. Nah, ini ada pertanyaan untuk kali ini. Cuman dijawab satu kali aja. Waduh, susah itu. Apa itu? Langsung aja, spontan aja. Aduh. Nah, Kadin, menurut Kadini ya, menurut Kadini siapa? Aduh. Ini pertanyaan siapa Susah ini? ini, susah. Ya, siapa orang yang menurut Kadini paling toksik di sosial media? Satu, Gak ada. dua, tiga. Oke, sangat amat sekali. Ya, saya malah bingung siapa itu. Oke, kali ini terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak sudah menerima kami ya. Tim kami ini channel Firman Setiadi untuk bermain di Maita Fitbox. Jadi teman-teman juga yang lagi nonton, ingat di sini menerima cowok kan tadi? Apa? Ada kelas cowok kan? Ada Oke, dong. jadi di sini juga ada kelas cowok, tidak hanya cewek. Jadi nanti detailnya teman-teman bisa langsung ikuti ataupun follow dari Instagram Kadini juga ada dari bos sama Mahita Fitbox. Jadi teman-teman bisa melihat di situ jadwal kelasnya kapan cowok, kapan cewek, ada full cewek, ada mix. Ada mix juga. Jadi teman-teman tidak ada alasan untuk kalian tidak berolahraga. Apalagi yang cewek-cewek, kalau jangan takut berotot. Yang saya pertanyakan adalah cowok-cowok, kenapa kalian masih takut berotot? Dari saya terima kasih sudah nonton channel Firman Setiadi. Sampai jumpa di segmen berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan adios. Dadah.